Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nestia Arina dengan NIM 25016041. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan sastra pada angkatan 45. Pada mulanya, banyak orang beranggapan bahwa lahirnya sastra Indonesia angkatan 45 berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Namun, ada pendapat bahwa istilah angkatan 45 diperkenalkan oleh Rosihan Anwar dalam Siasat edisi 8 Januari 1948. Angkatan 45 mulai berkembang sejak tahun 1942, yaitu saat Jepang mengambil alih kekuasaan Indonesia pada 9 Maret 1942. Peristiwa ini menandai terjadinya perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pada awalnya angkatan ini memiliki sebutan seperti Angkatan Perang, Angkatan Kemerdekaan, dan Angkatan Chairil Anwar. Istilah Angkatan 45 digunakan secara lebih luas meskipun tidak semua sastrawan menyetujuinya. Angkatan 45 memiliki beberapa tokoh utama yang dianggap sebagai pelopor, yaitu 1. Chairil Anwar, 2. Asrul Sani, 3. Rifai Apin, dan Idrus. Masing-masing tokoh ini memiliki karakter yang berbeda. Salah satu peristiwa penting dalam perkembangan Angkatan 45 yaitu lahirnya Surat Kepercayaan Gelanggang yang diterbitkan dalam Siasat pada 22 Oktober 1950, yang merupakan sikap para sastrawan yang menegaskan bahwa mereka adalah ahli waris kebudayaan dunia dan akan mengembangkan kebudayaan tersebut dengan cara mereka sendiri. Mereka semua tidak ingin terikat pada kebudayaan lama, melainkan ingin menciptakan kebudayaan baru yang lebih sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Fahri Rosyid. Jadi di sini saya akan menjelaskan sastrawan pada angkatan 45 dan karya-karyanya. Yang pertama yaitu Chairil Anwar. Beliau merupakan sastrawan serta pelopor pada angkatan 45. Beliau telah menulis sekitar 96 karya dan 70 puisi diantaranya. Puisi beliau mengangkat tema pemberontakan, kematian, individualisme, dan eksistensialisme. Contoh salah satu karya beliau yaitu Deru Campur Debu yang terbit pada tahun 1949. Yang kedua yaitu Asrul Sani. Beliau merupakan sastrawan sekaligus sutradara film. Beliau menerima penghargaan Bintang Mahaputra pada tahun 2000-an. Contoh karya beliau yaitu Jika Menguak Takdir dan Di Bawah Lindungan Ka'bah. Yang ketiga yaitu Idrus. Beliau merupakan dan dikenal sebagai penulis cerpen realis. Beliau menulis sejak sekolah dan sering membaca karya-karya Eropa. Contoh karya beliau yaitu Aki pada tahun 1949 dan Coret-coret di Bawah Tanah. Yang keempat yaitu Akdat Ki Miharja. Beliau merupakan penulis terkenal dari ateis. Beliau juga merupakan kakek dari Jami Aditya dan contoh karya beliau salah satunya yaitu Ateis dan Bentrok Dalam Asmara. Yang kelima yaitu Trisno Sumarjo. Beliau merupakan penerjemah sekaligus sastrawan yang menerjemahkan karya dari William Shakespeare. Beliau dikenal sebagai sastrawan dan penerjemah. Contoh karya beliau yaitu Kata Hati dan Perbuatan dan Rumah Raja. Yang keenam yaitu Uti Tatang Sontani. Beliau merupakan sastrawan penting pada angkatan 45.
beliau pernah mewakili Indonesia di Konferensi Asia Afrika. Contoh karya beliau yaitu Tambera dan Drama Sikebayan. Yang ketujuh yaitu Suman HS. Beliau lahir di Bengkalis pada tahun 1964 dan beliau dikenal sebagai pelopor cerpen dan fiksi detektif Indonesia. Contoh karya beliau yaitu Cinta Tak Terlarai dan Percobaan Setia. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari materi kami yaitu Perkembangan Sastra Angkatan 45. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan materi pada bagian karakteristik dan ciri-ciri sastra Angkatan 45. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Errol Alvin dengan NIM 25016004. Jadi, ketika kita berbicara tentang karakteristik dan ciri-ciri sastra Angkatan 45, pastinya kita langsung mengarah kepada ciri-ciri atau ciri khas dari sesuatu tersebut. Jadi, ketika kita berbicara tentang karakteristik dan ciri-ciri Angkatan 45, berarti kita berbicara tentang ciri khas atau ciri-ciri Angkatan 45. Langsung saja, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah karakteristik Angkatan 45. Yang pertama itu bercorak lebih realistis dibanding Angkatan Pujangga yang romantik idealistik. Jadi corak dari Angkatan 45 sendiri lebih realistis dibanding dengan angkatan-angkatan sebelumnya, terkhusus lagi Angkatan Pujangga yang lebih menekankan kepada romantik idealistik. Kemudian bahasanya lugas, hidup dan berjiwa serta bernilai sastra. Karakteristik dari sastra Angkatan 45 sendiri bahasanya itu lugas, hidup dan berjiwa serta bernilai sastra. Ia memiliki nilai sastra yang lebih daripada angkatan-angkatan sebelumnya karena angkatan ini lebih bebas gitu, lebih bahasanya lebih lugas, lebih hidup dibanding dengan angkatan-angkatan sebelumnya. Kemudian sastrawan lebih berjiwa patriotik. Di Angkatan 45 sendiri sastrawannya itu banyak mengambil tema-tema patriotik karena tepat sekali yaitu pada tahun 1945 yaitu masa-masa kemerdekaan kita. Jadi di sini sastrawannya itu lebih banyak berjiwa patriotik, bergaya ekspresi dan revolusioner. Lalu bertujuan universal nasional, bersifat praktis. Sikap sastrawannya tidak berteriak tetapi melaksanakan. Kebanyakan dari sastrawannya memang seperti itu. Tadi telah dijelaskan juga sastrawannya lebih banyak berjiwa patriotik. Jadi mereka lebih banyak mereka tidak berteriak tetapi melaksanakan langsung. Kemudian lanjut ke penjelasan berikutnya yaitu ciri-ciri dari sastra Angkatan 45. Yang pertama, bentuknya bebas, tidak terikat kaidah kebahasaan. Pada Angkatan 45 sendiri, bahasa itu sudah mulai bebas, tidak seperti pada angkatan-angkatan sebelumnya yang masih terikat oleh aturan bentuk dan kaidah lain. Di sastra Angkatan 45 sendiri sudah bebas, sudah bisa mengekspresikan sesuai ekspresi kita masing-masing. Temanya diangkat dari realitas sehingga terkesan natural. Banyak dari tema-tema sastra Angkatan 45 ini mengangkat tema-tema yang realistik, yaitu tema-tema yang ada atau memang nyata. Kemudian lebih ekspresif. Ciri-ciri selanjutnya itu lebih ekspresif. Sastra Angkatan 45 sendiri memiliki salah satu cirinya yaitu lebih ekspresif karena sastra Angkatan 45 ini tidak terikat lagi oleh aturan sehingga banyak dari penulis atau sastrawannya itu lebih mudah untuk mengekspresikan apa yang dia inginkan atau yang dia rasakan. Jadi sastra pada Angkatan 45 ini terasa lebih ekspresif. Lalu menyiratkan perjuangan memperebutkan kemerdekaan karena memang masih berbau-bau masa kemerdekaan yaitu 1945 sesuai namanya juga Angkatan 45. Jadi memang lebih banyak menyiratkan perjuangan-perjuangan untuk memperebutkan kemerdekaan. Kemudian yang terakhir yaitu sastrawan angkatan ini lebih menonjol, dinamis dan kritis. Karena memang pada masa-masa ini kebebasan sudah mulai kita dapatkan. Jadi sastrawan pada angkatan ini lebih menonjol, dinamis dan mulai kritis terhadap isu-isu. Jadi terkadang sastra yang dibuat mengacu pada sesuatu yang diinginkan oleh penulis, itu bentuk kritis atau segala macamnya. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya mengenai karakteristik dan ciri-ciri sastra Angkatan 45. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Fazila Mutia. Saya sebagai pemateri, saya akan menjelaskan tentang karya-karya terbaik Bapak pelopor prosa Angkatan 45, yaitu Idrus. Idrus merupakan sastrawan asal Padang yang dikenal memiliki gaya penulisan yang kritis, realistis, dan cenderung menyindir secara tajam.
Ia juga sering menggunakan konsep Iceberg, yaitu penulis yang tampak sederhana di permukaan tetapi memiliki makna yang dalam. Karena keunikan gaya tersebut, H.B. Jassin menetapkan Idrus sebagai pelopor prosa angkatan 45. Beberapa karya penting Idrus yaitu yang pertama, Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma, yang terbit tahun 1948. Karya ini berupa kumpulan cerpen yang menggambarkan kehidupan masyarakat pada masa penjajahan Jepang dengan gaya yang realistis tetapi memiliki unsur romantis. Kedua, ada novel Surabaya. Novel ini cukup kontroversial karena menggambarkan pertempuran Surabaya tahun 1945 dengan sudut pandang yang berbeda. Idrus menampilkan perjuangan yang keras dan penuh kekacauan sehingga semua pembaca menerima dengan baik. Ketiga, ada Aki. Novel ini menceritakan tentang seorang pria bernama Aki yang menderita penyakit parah, tetapi tetap bekerja keras demi keluarganya. Karya ini dinilai kuat karena memadukan unsur humor ringan dengan sindiran yang tajam. Yang terakhir, ada Hikayat Putri Penelope, yang mengangkat kisah tentang konflik budaya dan politik melalui cerita seorang putri kerajaan. Karya ini menunjukkan bahwa Idrus tidak hanya fokus pada realitas Indonesia, tetapi juga isu yang lebih kuat atau luas. Dari karya-karyanya dapat disimpulkan bahwa Idrus menghasilkan prosa yang sederhana namun penuh dengan makna, serta berani mengangkat realitas secara kritis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Azla Sakira Lubis. Di sini aku akan membacakan poin yang kelima, yaitu puisi. Nah, puisi ini ada beberapa poin-poin penting. Yang pertama, bentuk bebas atau tidak pakai aturan lama. Terus ada bahasa padat, tajam, dan langsung. Tema juga ada kemanusiaan, kemerdekaan, dan kematian, dan juga eksistensi. Bersifat individual dan ekspresif. Diperoleh oleh Khairil Anwar. Dan di sini aku akan membacakan salah satu contoh puisi yang berjudul Derai-Derai Cemara, karya dari Khairil Anwar. Cemara menderai sampai jauh, terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan ditingkap merapuh, dipukul angin yang terendam. Aku orangnya sekarang bisa tahan. Sudah beberapa waktu bukan kanak-kanak lagi. Tapi dulu memang ada suatu bahan yang bukan dasar perhitungan kini. Hidup hanya menunda kekalahan, tambah terasa asing dari cinta sekolah rendah. Dan tahu ada yang tetap tidak terucap sebelum pada akhirnya kita menyerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.